Selamat sore nih Pak Kadis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Ini terkait kemarin dengan fenomena tentang program dunia pendidikan khususnya di study tour ya, baik tingkat PAUD atau TK maupun SD dan sampai SMP dan atau sejajarnya. Ini bagaimana tanggapan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang terkait dengan program study tour? Nah, upayanya seperti apa agar tidak membebani orang tua siswa? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih Pak Idin kaitannya dengan permohonan konfirmasi kaitannya dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh sebagian masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. Secara umum mereka itu ya sebetulnya tidak melarang, tidak menuntut. Memang tentang surat edaran berkaitan dengan study tour yang diberlakukan untuk pendidikan PAUD, SD dan SMP itu memang sebetulnya tiap tahun sudah berjalan. Bahwa kalau kita belajar dari pendidikan itu adalah bagian dari sumber belajar. Memang prakteknya ini yang masih belum seperti yang diharapkan oleh kebanyakan masyarakat ya. Sesuai dengan edaran yang telah disampaikan kepada masyarakat bahwa study tour pada prinsipnya satu adalah untuk meningkatkan wawasan anak-anak didik kita, tidak hanya belajar dalam batasan kelas, tapi bisa di lingkungan kelas atau di luar kelas atau di sekitarnya. Sehingga untuk menjembatani hal tersebut sebetulnya kita sudah berkoordinasi dengan OPD terkait, baik Dinas Pariwisata maupun Dinas Perhubungan kaitannya dengan belajar di luar kelas yang biasanya kita sebut dengan outing class atau study tour. Oleh karena itu di surat edaran itu diatur antara sedemikian rupa. Satu, bahwa study tour itu pelaksanaannya harus dimusyawarahkan bersama antara kepentingan sekolah dalam pengertian adalah komite, warga sekolah, termasuk orang tua. Sehingga diharapkan ketika mau outing kelas, mau keluar kelas, satu kelas bisa tidak harus jauh-jauh. Makanya diatur dalam edaran tersebut kalau tingkat PAUD lebih baik untuk wilayah Pemalang dan sekitarnya. Kita punya laut, punya gunung, punya tempat-tempat wisata, tempat-tempat budaya. Sehingga diharapkan anak-anak saat ini diperkenalkan untuk mengenal potensi yang dimiliki oleh kabupaten kita. Kalau SMP sudah akan melebar sedikit lah, mungkin ke Batang dan sekitarnya dan seterusnya. Biasanya titik permasalahan seperti yang kemarin disampaikan oleh sebagian masyarakat elemen kita adalah tentang pembiayaannya, karena berkesan bahwa outing class itu didesain sedemikian rupa sehingga seakan-akan memberatkan orang tua. Memang nyatanya setiap kegiatan keluar itu tidak bisa diikuti oleh 100% anak-anak kita, karena kita sangat heterogen ya, orang tua kita memang sangat heterogen. Makanya sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa perencanaan itu harus sejak awal perencanaan di tahun ajaran baru itu direncanakan sehingga anak-anak menabung, orang tua menabung, suatu ketika bisa outing class bersama-sama. Yang kedua, diharapkan ada subsidi silang, istilahnya simbiosis mutualisme, dikelola oleh orang tua atau komite sehingga anak-anak kita yang betul secara ekonomi kurang beruntung bisa tetap berjalan bersama-sama. Idealnya seperti itu. Objeknya ya silakan sesuai dengan pokok pelajaran yang sedang dibahas. Contoh ini kita sedang membahas misalnya bahari, ya cukup ke Pojo, cukup ke Tanjung Sari, cukup ke Widuri dan seterusnya. Harapannya adalah seperti itu. Jangan sampai menimbulkan satu kesan ini, mohon maaf kepada masyarakat yang ada, seakan-akan kadang-kadang kita tidur didesain untuk memenuhi kebutuhan orang tua siswa. Nah ini yang kadang-kadang
misalnya di PAUD kan yang tidak sesuai dengan objeknya siswa yang sumber belajar, tapi lebih kepada keinginan sebagian kecil orang tua. Oke, berarti Dinas Pendidikan memberikan lampu hijau atau silakan dilakukan asal tingkat PAUD atau TK sesuai dengan di wilayah lingkungan Pemalang. ya, kalau Kemudian untuk SMP cukuplah di wilayah Jawa Tengah. SD cukup wilayah Jawa Tengah. Oke. Atau kalau SMP yang melebar sedikit biasanya yang dituju Jogja atau di Taman Mini itu ya. Iya, Pak. Tapi itu tadi yang penting pembiayaannya. Jadi kalau saya itu yang penting pembiayaannya terjangkau oleh semua komponen masyarakat. Kira-kira kapan surat edaran akan Sudah coba dilihat sudah. Kalau edarannya tiap tahun pasti ada. Cuman yang menindaklanjuti demo yang kemarin memang sudah kita keluarkan kemarin suratnya. Satu diantaranya adalah sementara ini untuk di tingkat PAUD tentang masalah outing class untuk dipending dulu sampai ada waktu yang tepat secara kondisi. Kalau di tingkat SD memang sudah kita tidak bolehkan karena ini kan bersama dengan TKA. Karena sedang TKA ya kita konsultasi ke TKA. Nanti kalau sudah terima sebagainya yang mengulah sebagai refreshing menambah pengalaman siswa dalam pembelajaran. Jadi hanya lingkungan Kabupaten Malang dan sebagian lingkungan di Jawa Tengah ya. Tidak boleh melenceng atau lebar dari luar Jateng. Ya, kalau yang SMP kan bisa biasanya Jogja, ya kan? SMP boleh lah ke Jogja, terus ke Jakarta. Nah itu tentang pembiayaan ini yang seringkali tiap tahun ini bisa memberatkan, bagaimana? Makanya pembiayaannya saya mengharapkan kepada komite sekolah, orang tua siswa itu bisa didiskusikan, direview dengan matang, dengan jauh-jauh sebelumnya sehingga tidak memberatkan. Hasil dasar musyawarah bersama seperti itu ya? Karena musyawarah pun berdasarkan kesepahaman bersama, kesepakatan. Monggo tidak masalah. Syukur sih yang anak-anak kita yang tidak mampu bisa dibiayai langsung oleh yang kaya-kaya, sehingga tidak memberatkan. Yang jadi masalah memang kadang-kadang di pembiayaan. Kalau kegiatannya sih hampir semuanya setuju. Malah kemarin itu menyampaikan, saya punya pengalaman ini dari hasil outing kelas itu. Berarti kan secara garis besar setuju, cuman di pembiayaannya saja. Tapi kan kadang ada oknum lah ya, baik oknum guru atau oknum kepala sekolah yang cari untung dalam program ini. Itu yang saya larang. Nah, pastikan kalau itu terjadi, makanya ini saya kerjasamanya dengan Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, sehingga ada indeks-indeks tertentu. Oh, kalau Kowiduri masuknya sekian, odong-odongnya sekian, berarti sekian. Itulah pentingnya kita kerjasama dengan pariwisata, dengan perhubungan, dengan tempat-tempat yang memiliki ini sehingga semuanya bisa terukur. Jangan sampai ada bisnis dalam pembelajaran. Ini sekali lagi saya larang ini. Kalau ada bisnis dalam pembelajaran saya larang. Termasuk kan itu yang banyak dicermati oleh masyarakat kan itu. Kepala sekolahnya oleh padi, gurunya oleh padi, sementara anaknya diperberat. Ini yang saya tidak boleh. Tapi kalau sudah simbiosis mutualisme, saling membantu, syukur yang kaya punya kesadaran lebih untuk membantu saudaranya yang kita yang kebetulan secara ekonomi kurang. Kalau seperti itu berjalan semua. Jadi jangan anak-anak kita atau saya dengan lah dulu kan pengalaman terbaik adalah ketika study tour atau outing class. Tapi dulu kan memang tidak memberatkan karena di lingkungan kita masing-masing. Saya harapkan seperti itu. Makanya ini untuk sementara kita sudah berkoordinasi dengan komponen yang ada, harapannya adalah seperti itu. Berarti hal ini memberikan warning kepada khususnya para guru ya di tingkat dasar maupun SMP seperti itu ya? PAUD, biasanya banyak PAUD yang sedang. Cukup tidak hal lain? Ya, saya mengharapkan kepada masyarakat yang ada, orang-orang tua yang ada, komite sekolah, monggo ketika ada program sekolah, kami mohon tetap dukungannya. Kalau hal yang berkaitan dengan finansial, monggo dirembuk dengan baik, sehingga sesuatu yang baik tidak menimbulkan masalah bagi saudara-saudara kita, terutama berkaitan dengan yang mengandung finansial. Oke, demikian sekilas info dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Raden Media mengabarkan.